Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, kalian sungguh luar biasa ya, calon mahasiswa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ragam jurusan di perguruan tinggi. Ya, oke guys, how are you feel today? Ya, saya berharap perasaan kalian hari ini semuanya dalam keadaan baik ya, gitu dan bahagia selalu. Ya, tentunya sebagai kalian ketahui bahwa di perguruan tinggi nanti akan banyak sekali jurusan-jurusan yang ada begitu ya dibandingkan dengan jurusan selama kalian di SMA. Seperti yang kalian ketahui bersama di SMA Al Muslim ini hanya terdapat dua jurusan yaitu jurusan IPA dan IPS. Sementara di perguruan tinggi nanti kalian akan berhadapan dengan pilihan jurusan yang sangat beragam begitu ya namun spesifik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ragam jurusan di perguruan tinggi. Ya, di sini ada quote yang menarik begitu ya. Saya mengutip dari Imam Syafi'i begitu bahwa ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Paham ya quote di sini gitu ya bahwa kalian itu apa namanya sih sekarang sedang menuntut ilmu begitu ya untuk mencapai apa cita-cita kalian selanjutnya gitu ya selepas dari kelas 12 ini yaitu menjadi mahasiswa di perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan yang akan kalian pilih. Ya, tujuan khusus dalam pembahasan kita kali ini yaitu kalian akan mampu mengidentifikasi kemampuan diri, peluang, dan ragam pekerjaan. Yang kedua, kalian akan mampu memadukan antara tadi kemampuan diri, peluang, dengan ragam pekerjaan yang ada. Lalu yang ketiga, kalian akan mampu menentukan pilihan jurusan yang tepat di perguruan tinggi. Ya, harapannya begitu ya dari pembahasan kita kali ini kalian bisa menemukan ketiga tujuan ini. Ya, oke. Di sini ada beberapa klaster ya. Saya menyebutnya klaster atau kelompok mengenai eh, minat bakat atau jurusan yang ada di perguruan tinggi gitu ya. Jadi di sini di manakah minat bakat kamu begitu ya. Nah, di sini ada berapa? Ada delapan klaster yang saya coba kelompokkan gitu ya. Nanti di sini akan ada pertama klaster health science. Nah, klaster health science itu apa? Jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Ada apa saja yang berhubungan dengan kesehatan? Tentu adalah kalian pasti sangat mengenal dengan jurusan kedokteran. Nah, kedokteran ini dibagi menjadi tiga begitu ya. Yang pertama itu adalah kedokteran umum, lalu kemudian kedokteran gigi, dan yang terakhir itu adalah kedokteran hewan. Nah, tentu kedokteran mana nih yang akan kalian pilih jika memang kalian akan menjadi dokter. Lalu kemudian jurusan apa lagi yang berhubungan dengan kesehatan? Itu diantaranya itu ada perawat, kemudian ada kebidanan, lalu kemudian ada apa namanya, ilmu gizi, kemudian ada farmasi, begitu ya. Lalu kemudian lagi misalnya ada kesehatan masyarakat, begitu ya. Dan itu diantaranya jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kesehatan yang bisa menjadi alternatif kalian. Lalu kemudian di klaster yang kedua ini adalah klaster engineering atau apa? Atau teknik. Nah, jurusan apa saja yang ada dalam klaster engineering begitu ya? Tentu kalian banyak mengetahuinya gitu ya. Kalian sudah mengenal dengan teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, lalu kemudian apalagi teknik informatika, kemudian ada apa arsitektur begitu ya, teknik sipil begitu dan lain-lain gitu ya, otomasi gitu, rekayasa industri dan seterusnya. Nah, ini adalah kelompok engineering atau kelompok teknik begitu ya, yang nanti kepeminatannya bisa kalian pilih.
Lalu kemudian klaster yang ketiga itu adalah klaster pertanian. Nah, klaster pertanian ini adalah jurusan-jurusan yang tentu berhubungan dengan pertanian begitu ya, yaitu contohnya ada agribisnis, agroteknologi, ya, teknologi hasil industri pertanian, kemudian ilmu hama, kemudian ada juga kehutanan gitu ya, terus kemudian ada peternakan dan sebagainya. Lalu klaster yang keempat ini adalah klaster MIPA, di mana klaster MIPA ini adalah berhubungan pasti dengan jurusan apa? Matematika, ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam sendiri itu ada jurusan kimia, jurusan fisika murni ya, kimia murni, fisika murni, kemudian apalagi fisika, kimia, matematika, biologi gitu ya, atau astronomi di dalamnya, ada statistik, ada aktuaria. Lalu kemudian yang di bawahnya ini adalah klaster jurusan sosial. Ya, ada bisnis, bisnis itu ada ekonomi, manajemen, administrasi, kemudian apalagi ya, akuntansi, perpajakan gitu ya. Lalu kemudian yang di klaster ke-6 itu adalah social applied. Nah, social applied sendiri adalah yang berhubungan dengan aplikasi sosial. Misalkan contohnya psikologi, kemudian hukum, kemudian lagi misalkan apa namanya? eh, psikologi, hukum, komunikasi gitu ya. Lalu kemudian klaster yang ketujuh itu social science. Nah, social science ini seperti misalkan ilmu sejarah, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, begitu ya. Lalu yang terakhir ini ada art. Art ini yang pasti yang berhubungan dengan kalian-kalian yang suka dengan apa seni gitu ya. Seni itu kan terbagi menjadi beberapa ya. Di antaranya itu adalah seni gambar gitu ya. Nanti di sini ada jurusannya ada kafe, terus FSRD begitu ya. Kemudian ada seni musik, ada seni tari, kemudian ada apa namanya ya, senda tari gitu ya, fotografi. Nah, pada jurusan ini kalian yang berminat di cluster art ini nanti tentu akan diminta untuk mencantumkan portofolio kalian terkait dengan jurusan yang kalian pilih gitu ya. Jadi tidak cukup hanya hanya apa namanya sih dari segi akademik, tetapi juga dari segi keahlian pada bidang art itu harus ditunjukkan atau harus dibuktikan gitu ya dengan nanti mengunggah portofolio yang diminta. Ya, itu adalah 8 klaster jurusan gitu ya yang nantinya mungkin bisa kalian lihat, kalian pilih, kalian sesuaikan. Kalian ini adanya di klaster mana nih minatnya gitu ya. Nanti kalian bisa cari informasi lebih lanjut begitu tentunya kan bisa kalian lihat di dalam modul pembelajaran juga sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada link-link video YouTube yang terkait dengan jurusan-jurusan tersebut itu bisa membantu kamu dalam menentukan pilihan yang tepat. Ya, oke, baik. Terima kasih begitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa membantu kalian begitu dalam mencerahkan pilihan kalian dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi nantinya begitu ya. Dan tentu untuk hal-hal yang belum kalian bisa mengerti gitu ya, silahkan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.